Oke. Kita perlu base load tadi. Apakah itu tidak menggambarkan bahwa kita seperti tidak benar-benar ingin beralih ke energi terbarukan? Begini, kita jangan mengatakan bahwa ketika kita ingin transisi energi, kemudian net zero emission, bukan berarti sumber daya alam yang kita miliki kita telantarkan, kita tidak pergunakan. Kita masih bisa pergunakan itu, kita optimalisasi dengan yang namanya teknologi. Jadi ada namanya carbon capture storage. Kita bisa pakai itu. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama Kasih Paham. Kita lanjutkan perbincangan. Pak Bambang mungkin bisa bantu kita atau bantu publik untuk mengerti bagaimana sebenarnya rantai pasok listrik bekerja di Indonesia. Nah, jadi ketenaga listrikan kita ini kan ada bauran energinya. Jadi memang kita akui di dalam ketenaga listrikan Indonesia, yang terbesar pada saat ini sekitar 60% itu kurang lebih ya dari PLTU yang merupakan program di zamannya Pak SBY, kan seperti itu. Jadi dulu ada pembangunan sampai sekian puluh giga pada saat itu. Nah, warisan pembangunan yang di masa lampau itu yaitu yang sekarang kita pergunakan. Nah, kemudian selain PLTU ya kita juga ada dari PLTA, tenaga air. Lalu kemudian seiring sejalan dengan semangat membangun energi baru terbarukan yang merupakan bagian daripada Indonesia di dalam mendukung transisi energi menuju net zero emission. Ya, ini kita sudah mengembangkan beberapa hal ya, termasuklah di dalam RUPTL, Rencana Umum Pembangunan Ketenaga Listrikan Indonesia yang terbaru sampai 2034 itu kita juga memasukkan seperti misalnya PLTN, ya itu ada sekitar 500 mega untuk dapat kita bangun sampai 2034. Nah, kemudian kita juga membangun yang namanya pembangkit listrik panas bumi. Ya, panas bumi ini juga bagus. Kemudian juga kita ada yang disampaikan oleh Presiden yang program 100 giga PLTS, ya. Kemudian di samping itu kita juga mengembangkan peluang untuk angin Bayu. Nah, ini kita di daerah Sulawesi, daerah Sidrap. Nah, dari semua itu ya ini semua berarti sudah mulai ada yang berjalan atau baru dibangun atau sampai mana tuh? Semua sudah ada yang berjalan. Yang dalam proses perencanaan itu nuklir. Nuklir. Nah, pertama kalau terkait dengan PLTS ini kita sudah ada beberapa contoh. Misalkan yang di atas air di Bendungan Cirata, ya kan. Kemudian ada beberapa titik lain lah, ya itu PLN sudah kembangkan. Dan ini kan PLN punya planning 17 giga di awal ini untuk membangun itu. Selain program yang 100 giga yang disampaikan oleh Presiden. Jadi sebetulnya kita cukup berambisi untuk membangun dan memanfaatkan tenaga matahari sebagai salah satu sumber. Niatnya sudah ada ya Pak, niat dan betul. Sudah ada aksi lah. Nah, kemudian kita juga melihat panas bumi misalnya. Panas bumi kita punya potensi yang besar dan salah satu yang terbaik di dunia. Nah, di antara semua bauran-bauran itu dia akan terkategori dua jenis. Yang pertama itu adalah pembangkit listrik dengan base load. Ya, ini yang diperlukan untuk stabilitas. Kemudian ada lagi yang sifatnya intermittent. Nah, keunggulan daripada pembangkit listrik tenaga uap PLTU, dia base load. Nah, dan dari yang pilihan bauran-bauran lain tidak ada yang bisa memenuhi fungsi seperti batu bara begitu? Ya, jadi yang untuk bauran energi terbarukan ini yang bisa memenuhi base load itu memang nggak banyak jenisnya. Satu antara lain panas bumi. Ya, panas bumi cukup bagus karena dia natural decline-nya per tahun itu paling 1-2%, ya. Kemudian ada PLTN nuklir, ya. Nah, kalau yang lainnya saya pikir satu lagi itu pump storage. Pump storage ini dia air, tapi dia menggunakan sistem pump storage dengan teknologi yang lebih ribet, ya, lebih tinggi. Jadi dia air itu tidak habis-habisnya dipompa lagi ke atas, memutar turbin, berputar-putar, jadi air yang turun ke bawah, putar lagi. Itu pump storage namanya. Tapi ya teknologinya mahal.
Nah, sekarang di dalam RUPTL sampai 2034 untuk bagaimana kita membangun ketenaga listrikan, yang intermittent tersebut itu harus disertai dengan pembangunan baterai energy storage atau BESS. Ya, jadi kalau saya lihat ini kan ini penting. Nah, lalu kemudian salah satu yang terpenting dalam RUPTL adalah bagaimana kita membangun super grid. Jadi seluruh wilayah-wilayah ini kan ada perimbangannya. Ada kadang-kadang surplusnya berlebih, reserve marginnya, ada yang ngepas, ada yang kurang. Dengan pembangunan super grid ya, yang direncanakan sekitar 46.000 kilometer sirkuit ya. Ini panjang sekali ini. Ini dapat menyambungkan seluruh wilayah-wilayah yang ada di Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Jadi tersambung semuanya sehingga kemudian situasi ketimpangan-ketimpangan itu dapat teratasi. Oke. Nah, jadi ini rencana-rencana besar yang dilakukan oleh PLN. Dan nanti mudah-mudahan kalau ketika semuanya sudah tersambung dengan super grid tersebut ya, ini dengan demikian ya mungkin problem-problem di Pulau Jawa dapat diatasi, misalkan dibantu dari Sumatera seperti itu, atau mungkin suatu ketika Sumatera ada masalah ya, ini dibantu dari Jawa. Nah, kira-kira seperti itulah. Oke, ini mungkin supaya penonton paham ya mengapa kita membahas ini, karena memang apa yang terjadi dalam beberapa minggu ini, dalam awal minggu di bulan Juni ini, kemudian meningkatkan pertanyaan bahwa apakah kita terlalu tergantung pada batu bara dan apakah kita mulai harus berpikir diversifikasinya, Pak? Itu sudah dilakukan. Oke. Ya, jadi terkait dengan batu bara kita masuk kepada yang namanya planning phase down. Phase down. Phase down. Phase down itu artinya begini. Kan PLTU itu kan ada masa kontrak, apakah 20 tahun, 30 tahun dan seterusnya. Jadi dalam metode phase out, ketika dia sudah sampai batas umur, dia tidak akan diperpanjang. Karena kenapa? Indonesia di dalam kebijakan energi nasional, kita sudah putuskan bahwa kita akan mendukung yang namanya net zero emission. Dan proses daripada phase down ini merupakan bagian strategi besar Indonesia menuju kepada yang namanya net zero emission 2060. Yeah. Nah, tetapi sekali lagi di dalam kebijakan energi nasional, ya, kami juga tetap di Komisi 12 tetap memberikan ruang kita juga dapat tetap membangun PLTU, tetapi di mulut tambang dengan wacana optimalisasi teknologi. Mengapa PLTU tetap harus dibangun, Pak? Ingat, karena kita perlu yang namanya base load tadi. Oke. Kita perlu base load tadi. Apakah itu tidak menggambarkan bahwa kita seperti tidak benar-benar ingin beralih ke energi terbarukan? Begini, kita jangan mengatakan bahwa ketika kita ingin transisi energi, kemudian net zero emission, bukan berarti sumber daya alam yang kita miliki kita telantarkan, kita tidak pergunakan. Okay. Kita masih bisa pergunakan itu, kita optimalisasi dengan yang namanya teknologi. Jadi ada namanya carbon capture storage. Kita bisa pakai itu. Jadi kemudian dengan teknologi meminimalisir ya semua uap dan debu-debu itu dapat ditangkap ya. Jadi yang namanya net zero emission itu kan bukan berarti kita tidak lagi memproduksi karbon. Tetapi pada saat itu antara karbon yang diproduksi dengan karbon yang diserap imbang. Itu pengertian net zero emission. Oh, okay. Nah, sehingga kita pun ketika masih tetap akan mengaktifkan ya PLTU sampai 2060 nanti. Pertama kita memastikan bahwa PLTU yang kita operasikan nanti itu adalah yang memiliki wawasan lingkungan, teknologi yang berwawasan lingkungan, kemudian dapat memastikan meminimalisir produksi karbon. Oke, itu bisa dipastikan tapi ya Pak ya, maksudnya bisa kemudian teknologi nanti. Jadi sementara di satu sisi ini akan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang kita lakukan untuk bagaimana dapat mengurangi karbon dan juga menangkap karbon. Jadi ingat net zero emission itu antara karbon yang diproduksi dengan karbon yang diserap itu imbang. Oke. Bukan berarti kita nggak boleh memproduksi karbon, gitu. Nah jadi tujuan daripada net zero emission ini kan adalah bagaimana kita yang menciptakan dunia yang sehat, dunia yang lebih baik untuk masa depan anak cucu. Ingat sejak revolusi industri, sejak 1700 sekian, 1800 sekian, panas bumi itu sudah meningkat 2 derajat. Jadi dengan adanya net zero emission ini kita akan
kembalikan iklim, kembalikan bumi sebagai tempat yang layak untuk kehidupan anak cucu.